saya berada di situs Semen, yang mana di Semen ini berada di tengah sawah dan di tepi sungai seperti ini ya. Ini kebetulan sungainya banjir ya. Ini di area aliran sungai. Dan di atas sana langsung kita masuk ke arah situs ini ya. Kita kembali sebentar teman-teman, makan kering, Gunung Sewu, tahu mata pahit, kudu kudu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam budaya, salam sejahtera untuk kita semua. Oke sobat YouTube, sobat Blusukan Nusantara, jumpa lagi dengan channel Blusukan Jombang. Kali ini saya berada di Desa Semen, Kecamatan Pagu, Kediri, Jawa Timur ya sobat ya. Kali ini saya berada di situs Semen, yang mana situs Semen ini berada di tengah sawah dan di tepi sungai seperti ini ya. Ini kebetulan sungainya banjir ya. Ini di area aliran sungai, dan di atas sana langsung kita masuk ke arah situs ini ya. Kita cuman semacam panorama buatan pring, Gunung Sewu, tahu Majapahit studi klub ya. Pengalaman aku suara ini sana gonku petung ambek Nisa itu kan ETNW bisa Nisa nyaut kabeh. Oke. Dadi gremeng padha gremeng. Lah mau nyaut tak kayak mau ya? Sama ngomong. nak edit ketemu wes. Itu ada patung apa? Arca. Ritual dilek. Wis mari ngono lho. Gorong, Ji. Wis ah. Si. Cepet tak Mang ya? Si. Tegang. Wis ah. Si. Kayak zaman depresi zaman itu. Iya. Kok aku tak kene lho, tengah kene lho. Tak. Ritual di belakang raya tadi. Nah, seperti ini katanya itu ada jalan wara. Ayo. Wis ah. Si. Ada tene lho, Mbok. Kok ana le. Wis ayo. Yuk, roll action. Rahayu. Ya, di kompleks ini kita mendapati sesuatu yang sangat magis dan sangat sakral. Dua buah arca naga raksasa. Diduga dua buah arca naga raksasa ini merupakan pipi kiri kanan bangunan suci atau pipi kiri kanan masuk ke bangunan suci. Dari beberapa arca yang ada, misalnya Linggayoni dan arca Wisnu ya, artinya Dewa Wisnu mengendarai Garuda, fragmennya diduga memang area ini bersifat Action. iya, sebagaimana kemudian aliran Wisnu ini merupakan aliran yang berkembang mulai dari masa Airlangga awal abad ke-11 sampai kemudian Raja Kadiri antara tahun 1044 sampai 1222, hampir 2 abad lamanya. Masa kejayaan Kadiri merupakan masa kejayaan Waisnawa atau Hindu Wisnu, sebagaimana kemudian digubahnya kitab Bharatayuda juga beraliran Wisnu. Selain juga kemudian Arjuna Wiwaha. Dalam filosofinya, naga Antaboga ini merupakan sebuah naga raksasa yang menopang seluruh alam semesta di atas mahkotanya, sehingga naga ini juga simbol raja-raja kerajaan Kadiri. Begitu juga dalam cerita Angling Dharma, pada suatu ketika putri dari Raja Nagaraja, yaitu Nagagini, itu berselingkuh di dalam hutan dengan ular tampar. Artinya ini merupakan sebuah filosofi bahwasanya kasta Brahmana, para naga ini tidak boleh berselingkuh atau menikah dengan kasta Sudra atau ular tampar. Tapi waktu itu Raja
Angling Dharma sedang berburu dan mendapati perselingkuhan itu di dalam hutan antara Nagagini dan ular tampan. Tapi kemudian Nagagini berkelit, menangis menderu-deru dan mengatakan hendak diperkosa oleh Angling Dharma. Tapi kemudian dibawa pengaduannya kepada ayahnya, yaitu Nagaraja, dan ayahnya pun berpikir bahwasanya apa mungkin muridnya yaitu Angling Dharma melakukan hal itu. Maka Nagaraja merubah dirinya sebagai seekor cecek. Pada suatu ketika Angling Dharma bersama istrinya lagi mengadukan perkara sebenarnya bahwa Nagagini, putri dari Nagaraja, berselingkuh dengan ular tampar. Akhirnya Nagaraja mengetahui duduk permasalahannya bahwa yang berbohong adalah Nagagini, sehingga kemudian Prabu Angling Dharma ini kemudian dipanggil oleh Nagaraja gurunya, kemudian diberikan sebuah ilmu untuk mengetahui percakapan hewan-hewan. Kat. Nang burine Nagaraja. Ayo, nyampe berapa ya? Rahayu, rahayu, rahayu. Rahayu, 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 rahayu. Rahayu, 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 rahayu. Ya. Dikisahkan bahwasanya kemudian Prabu Angling Dharma bersenyum-senyum sendiri seakan merahasiakan suatu hal, tapi istrinya kemudian cemburu bahwasanya ada sesuatu yang disembunyikan dari istrinya. Maka istrinya pun bersumpah bahwasanya cinta Prabu Angling Dharma harus sehidup semati. Artinya permaisuri Prabu Angling Dharma hendak kemudian menerjunkan ke dalam api pembakaran, yaitu sati, agar kemudian suaminya mengikuti. Tapi setelah kemudian permaisuri menerjunkan ke dalam kobaran api yang menyala-nyala dan berkobar hingga terbakar gosong, tapi Prabu Angling Dharma mendengarkan percakapan dua orang kambing yang mengatakan, bodoh raja itu, kenapa membela sampai mati istrinya dan melupakan urusan rakyat yang cukup banyak dan besar urusan negara ini. Maka Prabu Angling Dharma pun berpikir ulang, buat apa saya menuruti satu orang permaisuri dan mengorbankan urusan negara, urusan masyarakat banyak. Akhirnya Prabu Angling Dharma berkat memperhatikan percakapan dua ekor kambing, akhirnya tidak jadi ikut menerjunkan ke dalam kobaran api istrinya. Itulah pelajaran yang kita petik dari filosofi Nagaraja Angling Dharma yang sangat misterius ini, yang merupakan kebanggaan dan filosofi dari kerajaan Kadiri yang pernah berjaya 2 abad lamanya, antara tahun 1044 sampai 1222 Masehi. Jasmira ya, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Fragmen. Rahayu, Fragmen. rahayu. Ayo kan nama? Fragmen kan? Nama? Iya. Fragmen yang ada. Ikannya gak apa-apa dah. Hah? Ikannya gak apa-apa dah. Iya. Bisa. Yes. Iya, ini. Iya. Dari situs semen yang merupakan dua buah makara yang bermotif Nagaraja ini, kiri kanan diduga masuk bangunan suci, banyak sekali artefak penting. Di antaranya fragmen tembikar ya, yang bangunan suci, bahkan keramik Tiongkok itu cukup banyak. Bahkan tembikar-tembikar dalam artian merupakan wadah untuk melakukan ritual pemujaan juga banyak. Batu bata kuno cukup banyak. Nah, pipisan dalam bentuk utuh inilah. Nah, ini pipisan dalam bentuk utuh ini ada. Nah, ini bentuk pipisan utuh ya. Nah, ini juga. Nah, ini pipisan lumpang. Nah, pipisan yang dalam bentuk lumpang ini juga utuh ada. Nah, ini luar biasa sekali fragmen-fragmen di sini, artinya banyak mengandung unsur-unsur artefaktual yang sangat penting dan berjaya. Nah, juga di sini ada umpak batu ya, umpak batu yang cukup besar dan cukup keramat, banyak sekali. Nah, termasuk coba ke belakang ya, ada beberapa tinggalan yang sangat monumental dan sangat bersejarah sekali. Jika kita ke bawah, ke sini ya. Nah, ini. Nah, ini banyak ada semacam fragmen jogong. Fragmen jogong ini merupakan jejak fragmen sumur yang ada di daerah sini. Cut. Mulai ini. 1, 2, 3. Nah, di sini ada fragmen sumur jobong, yang artinya di dekat sini ada sumur kuno, tempat mengambil air suci atau kebutuhan sehari-hari, termasuk lumpang batu dan lingga yoni. Nah, di sini ada yoni yang merupakan lambang dari Dewa Siwa ya, yang biasanya berpasangan dengan lingga. Lingga yoni ini merupakan lambang Dewa Siwa, termasuk kemudian lambang kesuburan, serta kemudian manifestasi kekuatan dan kekuasaan bagi seorang raja
inilah merupakan filosofi dari Linggayoni selain pemujaan dari Dewa Siwa. Itu kamerain yang gini. Nah, Mulai Linggayoni ya. 1, 2, 3. nah disinilah kemudian adanya Linggayoni, yang artinya lokasi ini merupakan lokasi suci atau adanya bangunan suci pemujaan ya. Karena Linggayoni sendiri ini dipercaya sebagai perwujudan dari simbol Dewa Siwa, Lingga dan Yoni. Lingga merupakan lambang Palus dan Yoni merupakan lambang vagina. Ya, persatuan antara Palus dan vagina inilah yang kemudian merupakan simbol dari Dewa Siwa, lambang kesuburan, serta manifestasi kekuatan dan kekuasaan bagi seorang raja. Nah, disinilah kemudian ada beberapa batu lumpang kecil yang merupakan jejak perdupaan. Nah, beberapa lumpang yang besar ini adalah juga jejak lumpang, ya, yang artinya memang ini dulu mungkin fungsinya magis. Nah, serta ini ada fragmen arca. Ya, diduga ini arca-arca yang berhubungan dengan kemudian pemujaan ini Wisnu maupun Siwa ya, Wisnu maupun Siwa. Artinya pada masanya di sini ada bangunan suci yang berfungsi sebagai pemujaan, persajian, asrama kadewa guruan, serta kemudian pertapaan ya, yang dibina oleh seorang maharsi, mahapertapa atau mahayogi. Semoga hal-hal seperti ini tetap lestari dan dilestarikan oleh warga, serta bisa memberikan edukasi tentang pengetahuan masa lalu ya, tentang kejayaan. Dan jika suatu daerah yang pernah berjaya di masa lalu, maka suatu saat nanti akan berjaya kembali. Jasmira, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Ya, next ide loh, soalnya bukan kan. Ya, ini adalah keterangan dari kawan kita ingin mengetahui sejarah-sejarah atau peninggalan dari Kusman ini ya.